Salam sehat sahabatku yang berbahagia. Di video kali ini, aku akan membuat video kelanjutan tentang renovasi rumah terbengkalai. Yang waktu itu aku beli murah langsung ke BTN karena debitur macet. Bagi kamu yang belum nonton part satunya, biar relate, boleh lihat di tautan video di atas ya. Halo guys, hari ini aku akan bikin video lanjutan hasil renovasi rumah aku yang dulu aku beli. Waktu itu aku beli di harga 300 juta. Ini adalah rumah debitur macet yang kita take over langsung ke BTN nya. Ya, untuk celah yang ada di sini kita tutup, jadi nanti kita jadiin gudang. Teras yang sebelumnya sampai sini aja kita sambung sampai sini. Untuk carportnya kita perlebar supaya mempermudah motor jika dimasukkan ke rumah. Ini kita belum pasang kanopi ya guys ya, karena keterbatasan biaya kita belum pasang kanopi. Mungkin kita nanti ngumpulin dana lagi untuk pasang kanopi. Nah, untuk pintunya yang tadinya butek dan ada bekas tempelan-tempelan dari bank sitaan gitu guys, jadi kita tutup pakai wallpaper. Kebetulan wallpapernya kita pakai yang wallpaper murah, jadi gampang digores. Ini baru berapa bulan aja udah banyak lecet-lecet gitu guys. Sekarang kita masuk ke dalam. Di living roomnya belum ada apa-apa guys ya. Untuk sementara kita jadiin area parkir. Jadi sepeda anak-anak dan sepeda saya taruh di sini. Kadang-kadang motor masuk juga guys. Mungkin nanti rencananya mau diisi dengan sofa. Ini saya udah siapin colokan dan juga buat antenanya guys. Nah, sekarang kita masuk ke ruang tidur utama. Ruang tidur utama ini luasnya 4,5 kali 3 meter. Nah, di sini saya pasang AC 3/4 PK guys. Kalau untuk pemasangan AC sendiri nggak sembarangan guys ya, ada hitung-hitungannya. Untuk kamar segini dengan ukuran 4,5 kali 3 meter kali 3 itu bagusnya emang 3/4 PK. Kalau 1 PK kegedean guys, boros. Emang cepat untuk temperaturnya dingin, tapi boros ke biaya ya listriknya. Kalau 1/2 PK itu terlalu lama dinginnya. Nah, sekarang kita ke ruang sebelahnya guys. Ini living room kita yang kedua. Sebenarnya ini kita masih timbang mau ngejebol tembok ini atau enggak, cuman kita putusin enggak kita jebol karena kita butuh private. Jadi kalau ada tamu, living room kita nggak kelihatan gitu guys, pintu bisa kita tutup. Nah, di sini saya pasang TV 50 inch. Ini dekorasinya dekorasi sederhana aja guys ya. Ini semuanya saya beli online. Nah, yang sebelumnya di sini ada celah, kita jadiin gudang guys, tanpa pintu. Nah, kita masuk, ini adalah gudang. Ini gudang kita yang pertama. Jadi tanpa pintu guys, dan kita juga bikin atap dan temboknya semi permanen gitu guys. Jadi sewaktu-waktu kalau mau dibongkar gampang. Nah, ini kamuflasenya biar nggak kelihatan guys. Jadi kita nggak bikin pintu, tapi kita tutup dengan daun sintetis. Nah, di sampingnya ada kolam ikan.
kolam ikan koi guys. Ini ukuran kolam ikannya panjang 1,5 meter, lebar 90 cm. Ini kita pakai filter talang. Kita beli di online. Emang minusnya kalau ada kolam di dalam rumah ini kadang agak beraroma kurang sedap guys ya, bau amis ikan gitu guys. Tapi kalau kita taruh di luar itu resiko ikannya suka dicuri, baik oleh kucing ataupun oleh manusia kadang ya. Nah, di atasnya ini ada ventilasi guys. Ini ventilasi, ukuran ventilasinya itu 80 cm kali 1,2. Ini ventilasi ini benar-benar ngebantu banget, apalagi saat cuaca lagi panas-panasnya guys. Kalau nggak ada ventilasi ini pasti panas banget kayak sauna, jadi harus nyala kipas atau AC terus. Dengan adanya ventilasi nggak perlu guys. Cuman kadang kalau hujan itu area sini itu basah, kena rembesan air. Harusnya kita tutup ya, kita kasih kanopi lagi di atas, cuman kembali lagi karena masalah biaya jadi kita hold dulu. Nah, untuk keramik sendiri ini masih yang di garis ini tuh masih keramik existing bawaan waktu kita beli. Dia pakai keramik roman, jadi kalau kita ganti rasanya sayang gitu guys, soalnya keramik roman itu lumayan mahal ya. Jadi kita putuskan untuk nyambung aja, kita cari keramik yang mirip walaupun bukan roman. Makanya keramiknya agak belang-belang gitu guys. Tapi nggak apa-apa, yang penting dikeramikin dulu, nggak usah bagus-bagus dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamar tidur yang kedua. Ini ukuran kamar tidurnya 3x3 guys. Ini sementara belum kita pakai karena anak kita tuh masih kecil, baru umur 6 dan 5 tahun, itu masih tidur bersama orang tua. Jadi ini sementara kita gunain untuk naruh barang-barang. Ini lemari si kakak, adek, lemari bapak sama ibu. Mungkin suatu saat kalau anak kita udah gede dan butuh kamar masing-masing baru kita pakai guys. Nah, untuk AC karena ini ruangannya lebih kecil daripada kamar tidur yang di depan, jadi kita pakai setengah PK aja itu udah cukup. Setengah PK biar irit juga guys, kalau 1 PK kegedean. Nah, sekarang kita lanjut ke mana lagi? Kamar mandi. Kita lihat kamar mandi. Ini kamar mandinya masih original, bawaan dari developer. Kamar mandinya masih bagus. Tapi emang ada sedikit renovasi di bagian plafon karena waktu itu kita ngecor bagian yang ini, kita cor sekalian aja kita tinggiin, makanya keramiknya warnanya belang gitu guys, beda-beda. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar mandi kedua. Ini kamar mandi yang baru, ini berada di bawah tangga. Ini kita di sini pakai kloset duduk. Ini kamar mandinya kecil banget guys, ukuran 1 kali 1,5 meter doang. Ini nggak kita gunain untuk mandi, paling untuk aktivitas ngepel, peralatan-peralatan bersih-bersih. Kadang-kadang kita pakai buat berak dan mandi juga, tapi sering pakai kamar mandi utama. Untuk dapurnya nggak banyak kita ubah ya guys ya. Di sini kita cuma ngecat aja. Untuk existingnya kita pertahankan, belum ada tambahan apa-apa.
Cuma nanti mungkin rencananya mau kita pasang kitchen set di bagian sini next ya. Kemudian di bawah tangga itu kita manfaatkan untuk gudang. Ini gudang guys, jadi kita ada 2 gudang. Ini gudang kedua, lumayan banget buat nyimpan barang-barang yang nggak digunakan secepatnya ya. Cuman ini belum kita tutup, rencana nanti akan kita tutup menggunakan PVC gitu guys, tapi belum sempat. Nah sekarang kita review tangga. Ini model tangganya Retail U dengan lebar 1 meter, tingginya 20 dan lebarnya 30 cm. Ini kita ada pedestal 1. Sini kita bikin model kipas guys untuk mengejar ketinggian dari lantai 2 supaya nggak terlalu makan tempat. Jujur saya sangat puas dengan desain tangga, nggak begitu capek begitu kita naik. Tapi ini masih bahaya guys ya, belum safety, belum dikasih rel. Ini ada 2 pintu keluar sama pintu kamar. Nah ini rencananya nanti buat ruang cuci guys, buat ruang cuci. Nah di sampingnya itu ada kamar mandi ketiga. Kamar mandi ketiga. Ini sebenarnya kamar mandinya belum terlalu aktif, paling kita sekali-sekali pakai kamar mandi ini. Masalahnya airnya belum bisa masuk, kita ngambil airnya dari pompa langsung bypass karena torennya itu di lantai 2 guys, bukan di lantai 3 ya. Harusnya kita tinggi lagi supaya kamar mandi di lantai 2 dapat air. Ini kamar ketiga. Ini kamar ketiga. Lebarnya itu 3 kali 3,5 ya. 3 kali 3,5 meter. Sekarang kita keluar. Ini rooftopnya guys. Nah ini ventilasi yang tadi. Rumah kita ini masih bahaya banget guys, nggak ramah anak, nggak safety karena belum dipagar. Nah jadi kita tingkatnya sampai sini aja guys, sampai sini. Ini masih existing, mempertahankan model asli. Untuk torennya kita taruh di sini guys, alasannya supaya gampang maintenance. Soalnya di daerah sini airnya kurang bagus, jadi butuh treatment rutin. Kalau di sini enak, gampang ngurasnya. Cuman karena kita punya kamar mandi di lantai 2, kalau torennya di sini kan nggak bisa dapat air, jadi saya ngakalinnya dengan nambahin seperti ini guys. Ini tambahan pipa naik ke atas, nanti keluarnya di kamar mandi tadi guys.
Tapi kita harus kunci dulu saluran ke toren, jadi kita sistemnya bypass dari pompa ya. Ini pemandangan kalau dari atas ke bawah. Oke guys, sekian dulu review rumah baru kita kali ini berdasarkan request dari penonton kita di komen. Jadi hari ini kita bikin lanjutan video yang kemarin sempat kita bikin tentang pembelian rumah seharga 300 juta di kawasan pinggiran Jakarta. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian ada saran atau pertanyaan, boleh tulis di komentar ya. Nanti kita akan diskusi secara terbuka di sini. Oke, siap. Bye bye.